Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Piri Nurlapika Dewi dengan NIM 082. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan untuk membuktikan makhluk hidup melakukan adaptasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada pisau, tanaman eceng gondok, tanaman kaktus, dan tanaman kunyit. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, bagian-bagian tumbuhan air, gurun, dan tanah termasuk akarnya diamati. Lalu langkah yang kedua, pengamatan lanjutan dilakukan pada batang tanaman air, gurun, dan tanah dengan memotong melintang secara horizontal dan strukturnya diamati. Lalu langkah yang ketiga, dokumentasikan tumbuhan air, gurun, dan tanah yang sudah diamati. Dan yang keempat, bandingkan perbedaan kondisi tanaman air, gurun, dan tanah. Selanjutnya di sini ada hasil pengamatan terhadap tanaman eceng gondok. Nah, tanaman eceng gondok ini merupakan tanaman air yang sering dijumpai pada rawa, danau, dan sawah. Untuk gambaran pertama yaitu ada gambar akar eceng gondok. Gambar akar eceng gondok ini merupakan akar serabut dengan jumlah banyak, sehingga membuat tanaman eceng gondok tidak akan terbalik ketika berada di atas permukaan. Lalu gambaran kedua yaitu ada gambar batang tanaman eceng gondok, di mana batang pada eceng gondok ini menggelembung dan berongga, sehingga tanaman eceng gondok dapat mengapung di atas permukaan air. Lalu di sini ada gambar batang eceng gondok setelah dipotong melintang horizontal. Dan gambaran terakhir yaitu ada gambar bunga tanaman eceng gondok, di mana bunga ini merupakan bunga majemuk dan berbentuk bulir dengan kelopak berbentuk tabung. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan pada tanaman kaktus. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar akar tanaman kaktus. Jadi kondisi akar kaktus ini terlihat sehat dan aktif. Warna akar coklat muda menunjukkan keadaan yang normal dan tidak mengalami masalah kesehatan. Panjang akar mencapai 17 cm dengan struktur berbentuk terabut dan membantu tanaman menyerap air dan nutrisi dari tanah dengan efisien. Nah, terabut pada akar tumbuh memanjang ke samping menjauhi kaktus, jadi tidak terlihat tanda-tanda kerusakan atau penyakit pada akar. Lalu gambar yang kedua yaitu batang tanaman kaktus. Kondisi batang yaitu terlihat kokoh dan tegak. Tinggi batang kaktus mencapai 90 cm. Nah, warna batang hijau menunjukkan bahwa kaktus ini aktif dalam proses fotosintesis. Seluruh batangnya berduri dengan panjang duri mencapai 1 cm dan memberikan perlindungan tambahan terhadap pemangsa dan pengaruh lingkungan keras. Lalu gambar yang ketiga yaitu bagian batang tanaman kaktus setelah dipotong melintang horizontal. Batang kaktus ini mengandung jaringan parenkim yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Jadi jaringan parenkim juga membantu memberikan dukungan struktural pada batang. Nah, sel-sel kloroplas dalam batang ini memungkinkan kaktus untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan energi dari sinar matahari. Sel-sel penyimpanan karbohidrat juga terdapat dalam batang dan memberikan cadangan energi yang diperlukan saat kondisi lingkungan tidak mendukung pertumbuhan aktif seperti saat musim kemarau. Nah, selanjutnya di sini ada hasil pengamatan pada tanaman tanah yaitu tanaman kunyit. Gambaran pertama itu akar tanaman kunyit, di mana akar ini memiliki rimpang atau rizoma yang tebal, berwarna kuning, jingga, dan berbentuk jemari. Lalu gambar yang kedua yaitu batang tanaman kunyit, di mana batangnya itu semu yang terbentuk dari pelepah daun yang saling menutupi. Nah, pada gambar yang kedua juga ada daun tunggal yang berbentuk lancet, ujung runcing, pangkal membulat, tepi rata, panjang 30-40 cm, lebar 8-12 cm, dan berwarna hijau. Hasil pengamatan pada 3 jenis tanaman yaitu eceng gondok, kaktus, dan kunyit memberikan gambaran tentang adaptasi masing-masing tanaman terhadap lingkungan tempatnya tumbuh. Nah, contohnya, eceng gondok sebagai tanaman air itu menunjukkan adaptasi yang khas dengan struktur batangnya yang berongga, sehingga dapat mengapung di atas permukaan air.
Sementara itu, kaktus yang tumbuh di habitat gurun menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap kondisi lingkungan yang keras dan kering. Nah, akarnya yang panjang dan berbentuk serabut itu memungkinkan tanaman untuk menyerap air dengan efisien dalam kondisi tanah yang berpasir. Sedangkan kunyit menunjukkan adaptasi yang sesuai dengan lingkungan tanah tempatnya tumbuh. Jadi rimpang kunyit yang tebal itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, sehingga tanaman dapat bertahan dalam kondisi tanah yang kurang subur atau musim kemarau. Jadi, secara keseluruhan, hasil pengamatan ini menggambarkan bagaimana setiap tanaman telah mengembangkan adaptasi uniknya untuk bertahan dan tumbuh di lingkungan tempatnya hidup.